Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya selaku mentor akan menyampaikan materi tentang pembuatan NIP. Sebelum itu saya juga akan mengulas mengenai BMC atau Business Model Canvas yang tempo lalu sudah disampaikan. Saya akan menggantikan Mbak Anifa karena beliau sedang berhalangan hadir. Saya akan share screen. Kita langsung masuk ke materi gitu. Mungkin dari teman-teman jika ada yang bertanya-tanya materinya di mana, saya akan share materi. Nanti bisa langsung ya dibaca-baca. Oke, saya akan menyampaikan sekilas tentang BMC terlebih dahulu. Sekilas ya, saya akan menyampaikan. Saya share screen. Maka sudah terlihat, saya ulas secara singkat ya, sekilas saja. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian yang belum memiliki atau belum membuat dari PMC sendiri. PMC itu sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Istilahnya kalau dalam pembelajaran ataupun materi-materi di luar pembelajaran bisa dinamakan dengan roadmap atau tugas gitu ya. Mungkin visi misi ya, mesti kan ada roadmapnya itu bagaimana. Nah, dalam berbisnis kita juga harus bisa menentukan roadmap untuk seorang wirausahawan ya. Maaf, apakah ada yang oke, udah ada ya. Sudah. Oke, baik. Saya ulangi. Business Model Canvas atau BMC ini adalah strategi manajemen yang disusun oleh wirausahawan dalam menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis dalam bentuk visual. Nah, dalam kategori lain itu bisa dinamakan dengan roadmap. Roadmap, tapi tiap individu, individu wirausahawan itu mempunyai strategi yang berbeda-beda. Taktikal bisnisnya itu bagaimana itu juga diatur oleh uh, sesuai lah, istilahnya sesuai dengan prinsipnya sendiri. Nah, di sini ada key partners, 9 elemen ya, 9 elemen bisnis. Ada key partners, activity, terus value propositions, share, customer segment, resource, channel, revenue model, constructor. Ini saling berhubung ya. Nanti dan juga saya tidak bosan-bosan mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan BMC, tolong segera dikumpulkan karena tugas ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu dan baru sedikit yang mengumpulkan begitu. Nah, ini bisa dipelajari ya. 9 elemen itu apa dari satu segmentasi pelanggan, dua nilai proporsi, channel, terus customer relationships, terus revenue atau model pendapatan gitu. Terus sumber daya dari SDM atau SDA-nya, kegiatan, mitra kunci. Nah, salah satu mitra kunci itu yang penting ya. Siapa yang masuk, siapa yang menjual, siapa yang membantu memasarkan itu juga termasuk dalam mitra kunci nantinya. Dan struktur biaya juga harus dijabarkan. Kalian itu modal berapa, terus keuntungan berapa, profitnya berapa itu juga harus dijabarkan dalam uh, BMC ini sendiri. Contoh ini, BMC toko olahraga. Udah lengkap ini dari customer segment sampai constructor. Nah, mungkin BMC itu simple, tapi yang uh, istilahnya sulit bagi teman-teman sekalian mungkin menemukan dari pokok-pokok 9 aspek ini ya, 9 elemen dari BMC. Nah, nanti bisa dipelajari bagaimana caranya membuat BMC. Untuk template itu sendiri banyak juga, banyak
di Canva ataupun di mana itu juga banyak. Nanti saya juga akan mungkin dari salah satu metode akan share eh, template juga di mana sempat kami siapkan gitu. Jika tidak juga teman-teman atau Bapak Ibu guru sekalian bisa membuat PMC versi kalian sendiri, tetapi juga harus mengikuti aturan yang ada. Apa itu aturan? Aturannya itu ada 9 elemen ini dan tersusun sesuai eh, sesuai urutannya gitu. Baik, mungkin saya share PMC-nya sampai di sini mengulas, tak bosan-bosan mengulas dan mengulas kembali, mempelajari. Jangan dihafalkan tapi dipahami. Oke. Semua materi itu bisa masuk ke kita, bisa diserap oleh kita karena dipahami, bukan dihafalkan ya. Saya akan share materi NIP. Oke. Loading ya. Maaf karena ada kendala, coba saya share dulu. Mungkin jika teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan tentang PMC yang sekilas saya jelaskan tadi, dapat menyampaikan di kolom chat. Nanti saya akan untuk menjawabnya. Oke, ada kendala ya ternyata. Maaf, tolong ditunggu sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini teknis tinggal submission. Baik, dalam membuat NIP atau nomor induk berusaha, di mana nomor induk berusaha itu sangat penting ya bagi para usahawan, wirausahawan yang mempunyai usaha agar usaha itu tidak diklaim dengan orang lain begitu. Karena semisal begini, kalian mempunyai usaha itu rintisan kalian sendiri, tapi kalian tidak mempunyai hak cipta gitu, tidak mempunyai izin gitu. Tapi yang menduplikat itu sudah memasukkan dalam izin berusaha. Nah, dalam membuat NIP itu ada laman namanya itu OSS, itu laman yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Republik Indonesia yang diterbitkan tahun 2018. Itu menyediakan beberapa komponen dari membuat NIP serta merubah NIP pun bisa gitu. Di sini dalam pembuatan NIP paling penting adalah teman-teman sekalian atau Bapak Ibu guru mempunyai usaha yang dimana real itu berjalan sampai saat ini. Nah, pelaku usaha permohonan itu bisa PT SP atau DPM PT SP. Nah, secara langsungnya bisa menyampaikan di OSS gitu. Dan penerapan OSS perizinan end-to-end sektor industri dilakukan di DPM BTSP Purwakarta. Dengan dari awal terbitnya itu sampai sekarang sudah berkembang pesat ya untuk
OSS sendiri dalam reformasi perizinan usaha. Ini ada 20 aspek yang diperizinkan dalam berusaha. Ada ketahanan listrik, pertanian, LHK, PUPR, kelautan, perikanan, kesehatan, obatan, makanan, perindustrian, dan lain sebagainya ya. Nah, jenis perizinan pokok. Mungkin banyak yang awam, mungkin ada yang tahu NIP itu nomor induk berusaha sebagai landasan untuk berusaha dan sebagainya. Tapi dalam di bawah itu semua juga ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga. NIP juga ada. Sebelum membuat NIP juga tentunya teman-teman harus mempunyai KTP dan segala macam. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, NIP berfungsi juga sebagai tanda daftar perusahaan TDP, angka pengenal nomor importer API dan akses kepabeanan. Oke. Perizinan lingkungan dan standar bangunan. Itu biasanya dari lingkungan sekitar ya untuk menerbitkan izin. Nah, pendaftaran berusaha. Investor atau pelaku usaha mengurus pendirian badan usaha perseroan terbatas atau PT, CV, firma yayasan atau koperasi di notaris sekaligus mendapatkan NPWP. Oke, sampai di sini. Untuk pembuatannya nanti akan saya perlihatkan bagaimana tata caranya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang NIP dan seputar NIP gitu. Setelah investor atau pelaku usaha mendapatkan NIP dan perizinan dasar, mereka juga wajib melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan standar dalam jangka waktu tertentu, yaitu ada dua komponen perizinan lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Biasanya itu berdampak positif atau negatif bagi lingkungan juga perlu diperhatikan gitu. Terus yang kedua, izin mendirikan bangunan IMB, standar komposit atau perbagian SNI dan sertifikat layak fungsi SLF. Dan pengawasan penuh standar, terus investor pelaku juga tidak memenuhi standar sesuai komitmen dan perizinan tentunya akan dicabut gitu. Next langsung saja. Nah, eh, saat ini bisa diakses ya oss.go.id, yaitu layanan publik dan layanan terbatas. Untuk pendaftarannya juga cukup mengisi data diri. Jika untuk teman-teman atau siswa-siswi yang belum memiliki KTP bisa izin untuk menggunakan KTP orang tua ataupun KTP kakak begitu ya. Urutannya juga cukup mudah, registrasi, terus penjelasan juga udah ada tadi di atas dan nanti juga ada kata pengantar dari lamannya tersendiri. Nah, ini adalah salah satu perizinan OSS. Istilahnya kayak alur dari OSS gitu atau perizinan berusaha. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dari lembaga OSS, menerbitkan pelaku usaha berkomitmen izin, dengan izinnya itu berkomitmen dan memenuhi komitmen komersial atau operasional. Ini juga kalau ada NPWP juga tentunya nantinya ada pajak ya tersendiri gitu. Oke, di sini saya akan share cara pembuatan NIP. Dari materi ini mungkin ada yang ditanyakan.
Tidak ada saya masuk ke cara pembuatan NIP. Mungkin teman-teman bisa juga mempraktikkan ya. Saya akan screen. Oke, di sini akan saya tampilkan beberapa langkah-langkah untuk membuat NIP. Ini dari salah satu uh, narasumber yang tempo waktu menjadi narasumber di EduFest begitu dari Pak Yudi Hermawan. Ini ada penjelasan apa itu NIP. Nomor induk usaha adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIP diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submissions) dan perlu dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri. Badan yang mengurus NIP adalah Kementerian Investasi atau BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga bisa langsung mencari di laman oss.go.id begitu. Kalau yang belum punya bisa daftar terlebih dahulu, nanti memasukkan data diri begitu ya. Nah, di sini kita memilih UMK ya, karena penanaman modal itu kurang dari 5 miliar. Kalau lebih dari 5 miliar itu non UMK. Bisa ada keterangan ini. Nanti verifikasi data, masukkan NIK, nomor ponsel, nanti semisal teman-teman itu badan usaha atau sebuah grup itu bisa badan usaha. Tapi kalau perseorangan, perseorangan. Kalau saya sudah memiliki, jadi saya akan masuk. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bikin permohonan baru ya. Bikin permohonan baru. Kalau misal sudah mempunyai NIB, ingin merubah, nanti melakukan pengembangan, bisa, perluasan juga bisa. Jika sudah memasuki masa tenggat, bisa melakukan perpanjangan. Dan jika ingin merubah isi, itu bisa melakukan di perubahan. Gitu. Baik, apakah ya ada yang praktek sudah sampai sini? Saya tunggu. Saya akan share juga materi tadi. Klik daftar ya. Daftar, lalu di pendaftaran akun, ambil UMK jika teman-teman itu atau bapak ibu guru modal usahanya di bawah 5 miliar. Ini verifikasi data, jadi bapak ibu guru dan teman-teman bisa mengisi data pribadi begitu dan membuat kata sandi tentunya. Untuk menghindari keliruan atau kesalahan kata sandi mungkin bisa di save. Nanti kan jika ada tanda tanya simpan kata sandi bisa disimpan saja di eh, email yang ada begitu. Jika di sini sudah ada
Nah, verifikasi data, masukkan nomor HP. Sesudah memasukkan nomor WhatsApp, nanti kan ada kode yang masuk, bisa diisikan gitu. Hmm. Minimal 8 karakter dengan menggunakan huruf, angka, dan menggunakan karakter spesial seperti pagar ataupun yang lainnya ya. Pagar, bintang, sama dengan underscore, strip, boleh saja. Mungkin dari di sini udah banyak yang memiliki NIP ya gitu. Nah, ini bisa diisi ya, NIK-nya, terus kalau alamat dipilih alamat domisili ya, tempat tinggal saat ini bisa. Daftaran akun berhasil, nanti teman-teman masuk di NIP kan, nomor induk perusahaan adalah bukti. Nah, perizinan berusaha nanti pilih yang permohonan baru. Oke, perizinan berusaha nanti pilih permohonan yang baru, permohonan baru ya, paling atas sendiri. Nah, nanti isi keseluruhan data pelaku usaha, nanti bisa diisikan dengan sesuai dengan data masing-masing ataupun data yang telah didaftarkan menggunakan KTP. Misal menggunakan KTP orang tua, bisa diinputkan data pelaku usahanya itu atas nama orang tua, tapi kita yang mengerjakan, usaha kita yang membuat. Oke, untuk yang memiliki NPWP bisa diisikan, jika tidak bisa dikosong saja. Ya, jika sudah sampai saat ini, sampai di sini, nanti pilih bidang usaha. Oke, pilih bidang usaha. Kalau saya tidak ada ya, nanti di sini pilih perubahan gitu. Tambah. Nah, kalau semisal udah punya NIP mau menambahkan, pilih yang pengembangan pengembangan usaha ini ya, pengembangan usaha di urutan nomor ketiga. Nomor tiga, terus jika kalau saya udah ada yang ini ya, tambah bidang usaha. Nah, di sini kan ada pilih bidang usaha. Nah, teman-teman bisa searching KBLI. Tulis aja di eh, Google begitu, KBLI. Bentar. Ada yang tidak ada. Ini ada informasi KBLI ya. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Misal nih teman-teman tentang fakta camilan ringan, terus ada yang pertanian. Kalau tidak salah kemarin ada yang ikan gitu, membuat NIP di perikanan. Saya kasih contoh ya, di perikanan gitu. Terus, nah, ada opsi lagi. Di sini ada opsi lagi, eh, pertanian, tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan YPDI. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih, ini ada tiga opsi lagi. Kalau saya di perikanan, memilih di perikanan, nantinya ada tambahan lagi. Nah, masih ada namanya turunan begitu. Turunan di sini kalau udah ada turunan,
Nanti ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, begitu. Masih ada turunan lebih lanjut gitu. Nah, ini kalau budidaya nanti ada budidaya ikan laut, air tawar, budidaya ikan laut, terus ikan air tawar, jasa-jasa. Kalau sudah memilih nantinya ada turunan lagi, bagian pembesaran, terus budidaya, pembenihan, gitu kan. Ada keramba jaring di keramba di sawah, air tawar, air tawar. Udah banyak sekali ya pilihannya, nanti tinggal teman-teman bisa menyesuaikan diri. Ya, kalau ini kan udah ada sebelumnya gini berarti udah mentok ya. Nah, yang ini 03221 ini bisa disalin di bidang usaha ya. Oke, sudah. Misal masukkan saja nanti 032 sorry 03221 kalau saya seluruh bidang usaha dalam lingkup. Nah, ini pasti ada pasal-pasalnya dan kita sebagai wirausahawan wajib menaati ya. Wajib menaati itu. Nah, bisa diisikan sesuai daftar ini. Jangan lupa diisi ya kalau sudah mengisi detail usahanya tadi. Usaha yang bawahnya juga jangan lupa diisi gitu. Untuk kalau semisal Anda memiliki NPWP berbeda cabang lokasi, kalau ada tulis saja ada, kalau nggak usah. Gitu. Luas lahan ya. Luas lahan bisa diketahui kalau panjang kali lebar berapa, semisal 2 kali 24, atau 7 kali 4 kali 8 gitu ya. Dan bisa meter persegi gitu untuk ukurannya, ukuran lahan. Terus juga jangan lupa menyantumkan gitu, mencantumkan detail lokasi saat ini. Kalau mau lebih akurat lagi, teman-teman atau bapak ibu guru bisa buka di eh, Google Maps, nanti salin itu koordinatnya di sini. Nah, kalau sudah tadi nggak seperti ini. Nah, modal usahanya juga ditulis ya berapa berapa itu juga ditulis, apalagi yang mendapatkan kalau tidak salah itu hibah dari sekolah gitu, itu juga ditulis modalnya berapa gitu. Itu lebih baik validasi resiko gitu. Hmm. Kalau sudah dilengkapi saja nanti datanya, jika sudah sampai ke tambah produk atau jasa gitu, nanti ada tambahan lagi di produk jasa lainnya, terus jenisnya itu apa, kapasitas per tahun itu berapa gitu. Nah, kalau sudah sampai sini gitu, klik selesai ya nantinya. Klik selesai, terus informasi ya, kegiatan Anda tidak adalah sektor industri. Anda dapat memilih jenis kegiatan usaha satu lini produksi jika dalam satu proses produksi menghasilkan lebih dari satu produk yang berbeda konsep PGI di lokasi yang sama gitu, bisa menambahkan di lokasi yang sama begitu, bisa istilahnya bisa menjalankan beberapa usaha dari produk atau jasa dalam satu lokasi yang sama gitu. Nah, contohnya ini tadi juga saya contohkan, saya menjalankan beberapa usaha yang ada gitu.
Kalau sudah selesai semuanya, nanti teman-teman bisa cetak juga NIP-nya dan itu bisa disimpan ya. Nah, jangan lupa kalau setelah mensubmit nantinya ada proses perizinan berusaha. Nanti yang tombol hijau ini, tombol hijau di kiri bawah bisa diklik ya teman-teman. Ini nantinya akan memunculkan usaha teman-teman di draft NIP begitu. Nah, kesediaan nanti checklist sesuai dengan yang ada dan dipilih lanjut. Gitu. Nantinya NIP atau draft perizinan sudah diluncurkan. Nah, ini salah satu contoh yang udah dicetak kan berarti sudah clear tanpa masalah. Nah, nanti teman-teman di bawah sini ada terbitkan ini. Nanti teman-teman bisa cetak NIP. Ya, cetak NIP nanti downloadnya itu ada di atas gitu. Hmm, salah satu contohnya lampiran pertama. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat ataupun di unmute mikrofonnya. Ya, nanti untuk rekamannya eh, akan saya share di grup ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Materinya juga sudah ada di deskripsi grup begitu. Seluruh materi akan diupload secara berkala begitu. Mungkin dari teman-teman yang sudah memiliki NIP di sekolahnya begitu, eh, teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa dibantu untuk membuat NIP-nya. Kalau sudah sampai di sini unduh itu berarti udah bisa ya, bisa diunduh itu disimpan yang aman gitu. Dan drive kah atau eh, dimanapun itu yang penting eh, itu sebagai landasan kalian berusaha udah ada hukumnya. Oke, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang kurang paham atau saya menjelaskan kecepatan. Nanti untuk recordingnya saya sampai apa saya share gitu. Silakan jika mau sharing session atau tanya jawab juga silakan. Eh, jangan malu untuk bertanya. Izin bertanya, Kak. Iya Ibu, silahkan. Ya, Para Chandari dari SMK Negeri 1 Alian. Untuk grup yang baru saja saya join, Technopreneur Competition, bolehkah siswa saya yang mengikuti lomba masuk dalam grup tersebut? Jadi tidak menunggu info dari saya seperti itu. Mungkin akan lebih efektif. Terima kasih. Silahkan Ibu untuk seluruh siswa yang tergabung dalam Technopreneur Competitions dipersilahkan untuk join begitu. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah tergabung terlebih dahulu bisa share link grup begitu ke siswa-siswinya agar mereka juga tidak ketinggalan info yang terbaru gitu. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Mas.
Iya, Perwakilan dari SMK Kota Bekasi. iya silahkan. Untuk pembuatan ENIB-nya itu untuk siswanya itu diwajibkan atau tadi baru penyuluhan aja, Mas? Untuk siswa yang memiliki usaha diwajibkan memiliki NIP ya, apalagi yang sudah memiliki KTP itu sangat diwajibkan dalam Technopreneur Competition ini, karena nanti juga termasuk dalam aspek penilaian juga. Oh ya, baik Mas, terima kasih. Ya, nanti jika kurang paham akan saya record hari ini begitu. Mungkin yang lain jika mungkin malu bertanya di sini nggak apa-apa, sampaikan saja ke chat grup gitu. Nanti ada banyak mentor yang akan siap dengan senang hati membantu ataupun dikoordinasikan dengan mentornya yang sudah tertera di tabel omset, ada di deskripsi grup, sudah dipasangkan dengan mentornya masing-masing dan sudah ada contact person dari mentor yang mengaku dari setiap SMK yang ada begitu. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Ya, ini untuk NIB-nya beberapa hari kemarin saya diberitahu oleh teman saya untuk NIB-nya ini katanya menunggu dari keputusan dari kepala sekolah ya. Apakah siswanya bisa langsung membuat sendiri? Untuk NIP sendiri seharusnya kan per individu, kalau semisal usaha individu, kalau usaha dari sekolah itu juga harus menaati kebijakan dari sekolah. Eh, Saran saya bisa diajukan semisal usaha pribadi dapat membuatnya terlebih dahulu, karena dalam berusaha juga paling enggak harus memiliki NIP itu sendiri. Jadinya kalau misal sekolah punya barang dan barang itu belum ada legalitasnya, misal NIB itu eh, menunggu dari pihak sekolah. Kalau semisal dari per individu siswa itu memiliki usaha sendiri, bisa diajukan pribadi juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Oh ya, saya akan menyampaikan kepada seluruh siswa Golden Ticket yang telah mengikuti kegiatan Golden Ticket sebelumnya. Omset minggu ini kalian bisa cantumkan di spreadsheet yang tabel omset untuk lomba, dan yang hari-hari kemarin bisa diinputkan ke dalam termasuk omset 12 bulan terakhir yang ada di tabel omset begitu. Terima kasih. Nah, di sini ada yang bertanya ya, maaf izin bertanya Kak, untuk ini saya masukkan dua usaha, yaitu usaha individu dan dari sekolah. Apakah untuk NIB dapat membuat dua atau diambil salah satu, Kak? Nah, kebijakan dari sekolah terlebih dahulu. Misal sekolah mengizinkan untuk dibuatkan NIB untuk dimasukkan ke NIB, kalian cukup satu eh, NIB, tapi kalian bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Mungkin saya share ulang ya. Yang saya lakukan tadi adalah yang saya contohkan menggunakan akun saya, yaitu saya menambahkan
bagaimana caranya. Uh, Nah, di sini itu kalau misal sudah membuat NIP, nanti tambahkan saja pengembangan jika itu diizinkan oleh pihak sekolah ya. Dalam tanda kutip jika diizinkan oleh pihak sekolah. Oke. Perizinan berusaha klik perizinan berusaha. Kalau permohonan baru kan membuat dari awal. Nah, semisal menambahkan, kan ini ada beberapa nih saya. Caranya juga sama. Tambahkan bidang usaha, nanti input data yang dilakukan juga sama seperti halnya menambahkan data baru gitu. Ada pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya, apakah boleh menambahkan jenis usaha setelah memulai? Boleh, boleh saja. Jenis usaha itu ditentukan ya. Kalau saya ini ada ternak, terus jasa pendidikan komputer, itu juga berbeda kan. Kita bisa mengajukan dalam satu NIP, jadi udah dijelaskan di awal tadi. Dalam satu NIP dapat eh, mengajukan beberapa jenis ya, bukan semua jenis, beberapa jenis yang terkait itu eh, pengembangan usaha ya. Jadi dalam satu NIP kalian mau mengajukan beberapa jenis usaha itu diperbolehkan saja. Atas dasar kalian juga berkomitmen dengan hukum yang ada. Karena semua eh, yang kalian masukkan itu juga ada dasar hukumnya, juga ada undang-undangnya gitu. Jadi jika ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Mbak Aisyah dapat di-share absensi untuk hari ini. Baik, sebentar ya. Permisi, Pak. Iya, Ibu. Ini saya Bu Emma dari SMK 2 Semarang. Iya, silakan, Bu. Iya, Pak. Ini kan saya memang sudah mendaftarkan apa namanya NIB, tapi itu sama ya, Pak. Kalau nomor kegiatan usaha itu yang saya kan daftarnya tadi saya tadi masuknya terlambat. Betulkah pakai yang perizinan oss.go.id itu, Pak? Ya, betul, Ibu. Betul sekali. Iya. Jadi membuatan NIP juga di laman OSS, jika mencari KBLI atau kodenya itu juga di KBLI OSS begitu. Nah, misalnya saya sudah punya nomor KBLI, nah, terus tapi alamatnya pakai alamat rumah saya nggak apa-apa atau harus buat lagi, Pak? Nggak apa-apa, Ibu. Alamat domisili saja tidak masuk. Nanti kalau Oh. misal ada perubahan alamat, kalau saya sendiri ini ada dulu waktu pembuatan NIP saya ada di Semarang karena saya asli Semarang dan saat ini saya juga menambahkan lokasi saya ada di Cianjur karena saya juga diminta untuk membuatkan NIP untuk yang saya jalankan di perikanan gitu, Ibu. Baik, berarti tidak masalah ya karena saya mendaftarkannya UMKM, usaha mikro, kemudian modal usahanya cuman sedikit gitu nggak ada masalah semua. Yang penting sudah ada nomor KBLI-nya ya. Ya betul, Ibu, tidak masalah. Baik, baik, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Baik, teman-teman bisa absensi ya. Bapak Ibu guru juga bisa melakukan absensi terlebih dahulu yang telah di-share oleh Mbak Aisyah. Absensi akan ditutup pukul 15.30. Saya persilahkan untuk absensi terlebih dahulu.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan materi kali ini. Mungkin dari para mentor ada yang ingin disampaikan, silahkan. Mungkin dari Mbak Eros, Mbak Aisyah. Oke, untuk slide materi ada di grup ya Ibu, ada di deskripsi, untuk nanti bisa diklik di grup Technopreneur Competitions. Di deskripsi sudah ada backup dari tabel omset untuk seluruh siswa. Terus ada link materi dan rekaman Zoom. Rekaman Zoom saya masukkan di playlist. Baik, untuk teori ada di hari Kamis dan monitoring nanti ada di hari Sabtu. Oke, sesuai dengan schedule yang ada begitu. Oke, hari ini mengenai pembuatan NIP, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di dalam grup. Materi juga sudah saya upload di drive yang ada di grup begitu. Bisa dicek saja nanti di deskripsi grup. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Jika tidak ada tambahan dari para mentor, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di hari Sabtu untuk monitoring omset dari seluruh siswa. Terima kasih. Waalaikumsalam.